Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita kenikmatan. Kenikmatan mulai dari kita bangun tidur tadi pagi, misalkan kenikmatan membuka mata, kenikmatan bisa mendengarkan panggilan saudara kita, kenikmatan bisa melangkahkan kaki dari tempat tidur, dan banyak kenikmatan-kenikmatan lainnya. Dan semoga salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seorang Nabi yang menjadi manusia yang paling sibuk di padang mahsyar nanti. Kenapa? Karena gini, padahal Nabi itu sudah dijamin masuk ke surga Firdaus. Tapi ketika manusia berkumpul di padang mahsyar nanti, Nabi Muhammad itu akan turun mencari mana umatku, mana umatku, mana umatku. Dan umatnya Nabi Muhammad itu akan terciri-cirikan dengan anggota wudunya yang bercahaya. Jadi Rasulullah nanti bisa mengenali mana umatnya Rasulullah. Nah, setelah dikumpulkan semuanya, Rasulullah memberikan minum kepada umat-umatnya dari telaga Al-Kautsar. Nah, setelah itu Rasulullah mencari lagi, mana lagi umatku. Ada yang masih di neraka. Kemudian Rasulullah sujud kepada Allah, meminta, ya Allah, tolong keluarkan umatku yang di dalam hatinya memiliki keimanan sebesar biji kurma. Kemudian Allah mengabulkan permintaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya Rasulullah meminta, ya Allah, tolong keluarkan umatku dari neraka yang di dalam hatinya tuh tidak punya apa-apa selain mereka tuh pernah mengucapkan la ilaha illallah. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Kalau misalkan bisa dikatakan tidak ada yang paling mencintai kita melebihi walaupun orang tua kita sekalian. Siapa? Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah mencintai kita melebihi cintanya orang tua kepada kita. Yang ketika misalkan nanti di akhirat kita bisa saling salah menyalahkan dengan orang tua, tapi Rasulullah malah mencari kita. Bayangkan bagaimana kecintaan Rasulullah kepada kita. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman Siak TV yang semoga Allah rahmati, kita akan membahas salah satu putri Rasulullah SAW. Siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Seorang putri yang akan menjadi pemimpin seluruh wanita di surga. Seluruh wanita di surga pemimpinnya Fatimah, Masya Allah. Nah, Fatimah ini lahir ketika 5 tahun sebelum kenabian. Nah, jadi Fatimah tuh lahirnya sebelum kenabian. Dan sampai ketika umurnya Fatimah itu 5 tahun, barulah Rasulullah itu diangkat menjadi seorang Rasul. Kehidupan tiba-tiba semuanya berubah. Yang awalnya tuh enak, tidak ada tekanan, tidak ada percekcokan. Nah, ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, semua orang mulai memusuhi Rasul sampai Fatimah pun terkena imbasnya. Nah, Fatimah ini merupakan sosok yang luar biasa. Kalau misalkan bisa dikatakan Fatimah ini dari segi fisiknya, dia itu adalah anak yang paling mirip dengan Rasulullah. Dari segi sifatnya pun paling mirip dengan Rasulullah SAW. Ada satu cerita yang sangat berkesan tentang Fatimah bagi saya. Cerita apa itu? Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat sedang ada di majelisnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu kan memberikan materi dan memberikan teka-teki kepada sahabat. Apa itu teka-tekinya? Teka-tekinya adalah siapakah perempuan yang paling mulia? Nah, pada saat itu sahabat-sahabat itu menebak, oh mungkin yang suka sholat, mungkin yang suka puasa. Tapi Rasulullah menggeleng, semuanya salah. Sampai mereka tuh pulang dapat PR nih dari Rasulullah. Kira-kira perempuan yang paling mulia itu yang seperti apa sih? Nah, kemudian ketika Ali bin Abi Thalib pulang, Sayyidah Fatimah bertanya, dapat ilmu apa dari ayahanda gitu. Masya Allah ya,
istri solehah banget ketika suaminya pulang yang ditanya tuh dapat ilmu apa gitu. Masya Allah. Nah, ditanyakan sama Fatimah, iya kita tuh dapat ilmu ini, tapi kita juga dapat pertanyaan nih. Apa pertanyaannya? Siapakah perempuan yang paling mulia? Dan ternyata Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu tahu jawabannya. Apa coba jawabannya? Jawabannya adalah wanita yang paling mulia itu adalah wanita yang tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki. Maksudnya, masa iya kita harus ngurung diri di kamar? Enggak kan? Nah, enggak kayak gitu. Tetapi wanita yang ketika dilihat sama laki-laki itu risih gitu. Jadi enggak caper atau tidak mencari perhatian laki-laki gitu. Itulah sosok yang paling mulia, wanita yang paling mulia gitu. Nah, Fatimah ini emang seseorang yang jarang keluar rumah. Jadi pernah di suatu masa Rasulullah itu menangis sampai Abu Bakar datang menghibur, Rasulullah tetap menangis. Umar bin Khattab datang, Rasulullah tetap menangis sampai akhirnya sahabat tuh menyuruh Abdurrahman bin Auf untuk memanggil Fatimah. Soalnya sahabat tuh berpikir ini mah nggak ada yang bisa nenangin Rasulullah selain Fatimah gitu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu pergi ke rumah Fatimah. Tok tok tok. Tanya, siapa itu yang di luar? Ibnu Auf, anaknya Auf gitu kan. Kalau misalkan orang Arab kan suka pakai nama ayah ya. Nah, ada apa? Ayah kamu menangis gitu. Akhirnya, ya sebentar saya siap-siap dulu. Akhirnya Fatimah pun datang ke tempat perkumpulan sahabat-sahabat. Dan ketika sampai, apa yang sahabat-sahabat katakan? Sahabat-sahabat Rasulullah itu bertakbir, Allahu Akbar gitu. Kenapa sampai begitu? Karena mereka tuh emang jarang ngelihat Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tadi wanita mulia yang seperti apa? Yang tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki. Fatimah itu jarang dilihat sama laki-laki dan pakaiannya begitu tertutup. Sampai pada waktu itu ketika melihat Sayyidah Fatimah, sahabat tuh menangis. Kenapa menangis? Karena di bajunya Fatimah itu terdapat puluhan tampalan. Masya Allah, beda banget sama kita yang sekarang yang gila beli baju. Giliran sedekah 2.000 aja susah, 3.000 aja susah. Sedangkan Fatimah putrinya Rasulullah, bayangkan bajunya itu tampalannya tuh sangat banyak sekali. Masya Allah ya, jadi teguran buat kita kalau misalkan kita mencontoh Fatimah, seharusnya kita tuh nggak gila fashion, seharusnya seperti itu gitu. Jadi Fatimah datang, terus Fatimah nanya kenapa ayahnya nangis. Ternyata waktu itu Rasulullah itu menangis karena Rasulullah itu baru mendapatkan ayat tentang bahwasanya semua orang itu akan melintas di atas jahanam, Nah, makanya Rasulullah tuh nangis mikirin nanti umatnya gimana melintasi neraka jahanam gitu. Nah, pada waktu itu sahabat-sahabat kan nangis gitu, prihatin ngeliat keadaannya Fatimah. Tapi Rasulullah tuh malah memuji Fatimah. Kalian tuh nggak usah sedih ngelihat Fatimah. Anakku ini, Fatimah ini adalah pemimpin semua wanita di surga. Bayangkan, Masya Allah, Fatimah itu jadi pemimpin semua wanita dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman. Pemimpinnya Fatimah. Keren nggak? Masya Allah. Nah, Fatimah itu kan terkenal, dia itu terjaga ya, auratnya terjaga. Nah, pada suatu hari Fatimah itu lagi duduk-duduk di depan rumahnya bersama sahabatnya Asma waktu itu. Nah, ketika melihat ada orang yang membawa jenazah di atas kepala, Fatimah itu menangis terseduh-seduh. Sampai sahabatnya tuh bingung, Fatimah kamu tuh nangis kenapa sih? Gitu. Apa coba yang dipikirkan Fatimah? Fatimah itu membayangkan gimana ketika dia sudah meninggal, kemudian dibungkus kain kafan dan lekuk tubuhnya itu terlihat. Dia tuh khawatir nggak mau itu terlihat. Masya Allah ya, masih hidup tapi udah mikirin matinya, nggak mau terlihat lekuk tubuhnya. Nah, jadi Asma itu bercerita. Asma itu kan dulu pernah tinggal di Habasyah. Jadi pas di Habasyah itu orang-orang tuh punya kebiasaan kalau misalkan ngebawa jenazah itu dimasukkan ke dalam keranda. Jadinya lekuk tubuhnya itu tidak terlihat. Nah,
Sejak saat itulah kalau misalkan ada yang meninggal itu tuh dibawa pakai keranda. Nah, bermula dari kisahnya Fatimah Az-Zahra gitu. Dan saking kan Fatimah itu tidak mau dilihat, udahlah, pertama dia tuh pengen dimasukkan ke dalam keranda. Setelah itu ada riwayat yang menceritakan Fatimah itu pengennya itu dikuburnya tuh di malam hari, biar tuh bener-bener tuh nggak ada yang ngelihat lekuk tubuhnya. Masya Allah sekali gitu. Kalau misalkan kita ngelihat kondisinya saat ini, dan alhamdulillah sekarang mah sudah banyak orang-orang yang menggunakan gamis karena emang sudah menjadi tren baru gitu. Tapi tidak bisa kita pungkiri masih ada teman-teman kita yang suka atau suka bangga gitu kalau misalkan keindahan tubuhnya dilihat oleh orang lain. Kalau misalkan kita menteladani Fatimah, seharusnya kita tidak melakukan itu gitu. Kita berupaya, berjuang untuk menutup aurat kita. Sampai kapan? Sampai kita mati. Kalau misalkan matinya besok, berarti kita berjuang nutup auratnya tuh cuma sampai besok doang. Kalau misalkan nanti 2 jam lagi kita meninggal, berarti berjuangnya hanya sampai jam 12 nanti, jam 1 nanti, jam 2 nanti gitu. Setelah itu tidak ada perjuangan lagi gitu. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.